Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alanal mu'minin as-shaimin wal muttaqin insyaallah. Nusalli wa nusallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat daku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada bulan Ramadan tahun ini kita dapat berkumpul kembali dalam kajian dengan edisi Yakinkan Ramadan bersama Darul Quran. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan pada tahun ini. Insya Allah pada kajian hari ini kita akan membahas amalan-amalan utama di bulan suci Ramadan. Amalan-amalan di bulan suci Ramadan tentunya sangatlah banyak, karena semua amalan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan termasuk amalan istimewa, yang mana di setiap amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya amalan utama di bulan Ramadan yaitu amalan pertama adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Afdhalus shadaqati fi Ramadan." Sebaik-baiknya sedekah adalah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Kemudian bagaimana kita dapat melaksanakan atau melakukan sedekah di bulan suci Ramadan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lainnya, barang siapa yang memberikan makanan dan minuman kepada orang yang sedang berpuasa, lalu ia memberikannya kepada orang yang ingin berbuka puasa, maka kata Rasulullah, orang tersebut akan diampuni segala dosa-dosanya dan dijauhi dari segala api neraka. Lalu sahabat Rasulullah pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak semua dari kita ini dapat memberikan makanan dan minuman kepada mereka. Lalu bagaimana?" Rasulullah pun mempertegas bahwa barang siapa yang memberikan makanan dan minuman walaupun hanya seteguk air ataupun sebiji kurma, maka pahala orang tersebut akan sama seperti orang yang melakukan ibadah puasa tanpa menguranginya sedikit pun. Sahabat daku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang kedua yakni menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan penuh keyakinan dan keimanan serta mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu apa saja amalan-amalan yang dapat kita lakukan untuk menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan? Agama Islam kita yang hanif ini tentu saja Allah telah mengajarkan kepada hambanya untuk selalu beribadah kepada Allah semata. Dan ibadah yang dapat kita lakukan pada bulan suci Ramadan, kita dapat melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid ataupun musola, ataupun kita juga dapat melakukan sholat tahajud di sepertiga malam. Kita pun bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak istighfar, dan bersolawat kepada Nabi. Apakah kita sudah melakukan semua itu? Mestilah kita harus melakukannya setiap hari, tidak saja di bulan suci Ramadan. Amalan yang ketiga adalah memperbanyak tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran bukanlah lagi asing di telinga kita untuk mendengarnya. Karena kita sebagai umat muslim, kita semestinya harus membacanya setiap hari. Tidak saja hanya membaca Al-Quran, tapi juga kita harus mentadaburi ayat-ayatnya, mengkaji tafsirnya, serta menghatamkan bacaannya. Itulah yang semestinya kita harus lakukan setiap hari. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena di setiap satu hurufnya ada satu kebaikan,
dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah. Sudahkah kita membaca Al-Quran setiap hari, wahai sahabat daku? Semoga kita dapat membacanya setiap hari, bahkan setiap saat. Karena Al-Quran akan menjadi syafaat kita nanti di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah kalian Al-Quran, bahwa Al-Quran pada hari kiamat nanti akan menjadi syafaat untuk para pembacanya. Masya Allah. Keutamaan yang keempat yaitu i'tikaf. Di dalam bulan suci Ramadan khususnya, banyak umat muslim yang mencari tempat untuk berlomba-lomba i'tikaf di masjid, khususnya pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. I'tikaf sendiri adalah iqamatun bi masjidin bisifatin mahsusatin. Bahwa iqamah di sini adalah lubsun. Lubsun adalah berdiam diri. Di manakah kita mesti berdiam diri, wahai sahabat daku? Kita dapat berdiam diri, yakni beriktikaf di dalam masjid atau di dalam musola dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa sajakah amalan yang kita dapat kerjakan pada saat iktikaf tersebut? Banyak sekali amalan-amalan yang kita dapat kerjakan pada saat kita beriktikaf. Contohnya, kita dapat berdiam diri dengan membaca Al-Quran, ataupun mengikuti kajian-kajian Islami di dalamnya, ataupun banyak melakukan sholat-sholat di dalam masjid. Dan Allah menjanjikan bahwa siapa yang melaksanakan i'tikaf khususnya di malam 10 hari pada bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Subhanallah. Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan selalu melakukan i'tikaf di masjid sampai beliau wafat. Dan ini terus-menerus beliau lakukan di setiap tahunnya pada saat bulan suci Ramadan. Nabi saja mampu melaksanakan i'tikaf di setiap tahunnya. Lalu apakah kita juga mampu untuk melaksanakan i'tikaf tersebut? Insya Allah. Semoga semua amalan-amalan yang telah kita laksanakan selama bulan suci Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita tentunya pada bulan suci Ramadan di tahun ini dengan ibadah yang tentunya maksimal. Tidak hanya melakukan saja, tapi harus dengan penghayatan. Karena kalau kita hanya melakukan ibadah tanpa penghayatan, maka semua amalan kita kerjakan akan sia-sia dan pahalanya pun akan berguguran. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.